Salam saudara dikasih Tuhan. Saat terindah, saat terbaik tiba waktunya kita akan mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita. Baik pujian, baik penyembahan, bahkan apa yang kita miliki. Mari saudara dikasih Tuhan, kita bermazmur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia baik, Dia baik bagi kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkekurangan bagi kita, senantiasa bersama kita melangkah dalam setiap perkara. Haleluya, haleluya Bapa, Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku buat pimpinan-Mu dalam hidupku. Sungguh baik Kau Bapa. Kami bersyukur. Sungguh baik Kau Yesus, kami bersyukur. Siapakah kami Tuhan, dari biji matamu yang Kau jaga rapi indah. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terpujilah Bapa, Bapa yang baik. Rasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupanku. Kasih setia-Mu Tuhan di setiap waktu. Pemeliharaan-Mu dan pembelaan-Mu selalu Kau nyatakan, selalu Kau nyatakan di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, kurasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan. Kasih setia-Mu Tuhan di setiap waktu, di setiap waktu. Pemeliharaan-Mu, pemeliharaan dan pembelaan-Mu, selalu Kau nyatakan, selalu Kau nyatakan di dalam hidupku. Kau Tuhan sungguh baik. Kau Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi. Bukan
nyatakan, Kau nyatakan kasih dan setia-Mu. Layaklah, layaklah Ku berikan yang terbaik bagimu. Ini Tuhan, ini Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan sungguh baik. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan sungguh baik, sangat baik bagiku. Kau nyatakan, Kau nyatakan kasih dan setia-Mu. Layaklah Ku berikan yang terbaik bagimu. Ini Tuhan, ini Tuhan, terima kehidupan. Ini Tuhan, ini Tuhan, terima kehidupanku. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, Bapa pencipta langit dan bumi, yang menenun hidup kami Tuhan. Mulai dari kandungan ibu kami percaya Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Allah yang hidup yang berkuasa yang memilih kami jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu bagi kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, selidiki hati setiap kami Tuhan. Adakah nama-Mu tertulis di hati kami Tuhan? Adakah pujian, adakah penyembahan, adakah hati kami bersyukur kepadamu Tuhan? Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa. Selayaknya lah bagimu Tuhan pujian, hormat, kemuliaan daripada setiap kehidupan kami. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, sebab Kau jaminan bagi setiap hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan tetap Tuhan tidak lari daripada jalan apa firman yang Kau tetapkan bagi kami Tuhan. Supaya kami tetap menuju keberadaan-Mu Bapa, akan menuju Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab menjadi jaminan bagi kami hanya nama-Mu, menjadi kekuatan bagi hidup kami hanya nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebab kami percaya segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, Tuhan beserta kami, Tuhan menyertai kami, langkah kami, desa nafas kami, bahkan di setiap Tuhan gerak-gerik kami Tuhan ada bagi kami. Oleh itu Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa. Terima kasih buat waktu ini Bapa. Kami Tuhan memulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa bagi kami, roh Allah, roh yang hidup berkuasa memelihara roh jiwa tubuh kami tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak datang dari Tuhan kami tolak, kami kasih semua dalam nama Yesus. Yang mendengar diberkati, yang melihat diberkati, bakal kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas bagi siapapun Tuhan pilihan Bapa. Oleh itu Bapa, hadirlah bagi kami Tuhan, hadirlah bagi kami Tuhan, jauhkan kami dari keadaan tindakan undang-undang, tindakan yang membuat kami tidak aman, tindakan yang membuat kami Tuhan semakin hari semakin jauh daripada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, sebab kami percaya dunia semakin menjanjikan kesenangan, dan kami percaya ketenangan, kedamaian yang diberikan dunia itu ya Tuhan semakin menarik kami jauh daripada-Mu Tuhan. Oleh itu kami jangan biarkan tangan kami Tuhan jauh Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, berkati saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, naungi lingkupi mereka Tuhan, berkat Tuhan mengalir bagi mereka Tuhan, pimpin jalan mereka, pimpin hati mereka Tuhan, agar syukurnya bahkan juga Tuhan nama-Mu tetap dimuliakan dalam hidupnya, ditinggikan dalam hidupnya. Berkat yang melayani Bapa dari depan hingga ke belakang Tuhan, memimpin pujian, singat, pemusik, bahkan apapun yang kami mainkan Tuhan, biarlah semua kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang ada di Seremban akan pelayanannya Tuhan, hadir di sana, memberkati bahkan juga menjaga setiap mereka di sana Bapa. Segala puji hormat bagi Bapa, ampuni dosa kami memulai ibadah kami Tuhan, hadir dalam nama Yesus Tuhan kami, hadirlah Bapa, berkuasalah pimpin kami. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya kita semua ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, bagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku, ku hidup
kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah pujian kami terus tercurah di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kita adalah umat pemenang. Amin. Tuhan kita hidup, kita naikkan pujian kita. Ku menang, ku menang. Haleluya. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya. Kita ulang sekali lagi, ku menang, lebih semangat lagi. Ku menang, Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, kita ulang lagi, ku menang, lebih semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus, Roh Kudus turun, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kasih Allah kita sungguh besar di dalam kehidupan kita. Dia sanggup mengorbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia layak menerima pujian penyembahan kita yang terbaik, ya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup ya saudara. Mari kita membawa hati kita untuk memuji menyembahnya dengan ucapan syukur yang besar ya. Haleluya, haleluya. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih
Bapak Ibu bangkit berdiri. Allahku sungguh telah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih bersyukur. Menyembah Dia dengan segala ucapan syukur di hadapannya. Oh haleluya Bapa, Engkau layak menerima pujian dan syukur kami. Engkau Tuhan yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbananmu yang menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Biarlah kemuliaan tetap tercurah di hadapan-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kebesaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Bapa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Bapa. Engkau layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar Bapa, kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Haleluya Yesus. Terima kasih atas Tuhan kuasa-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Bapa, ajar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu agar kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkati kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan benar-benar firman daripada-Mu yang mengubah hidup kami, memperbarui hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga kami umat-Mu yang akan mendengarkan ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati pikiran kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu menghidupi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita siapkan hati masih dalam memperingati kebangkitan Yesus. Kita nyanyi pujian itu, telah kulihat kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenang. Sekali lagi, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Angkat tanganmu, katakan terlalu besar.
hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak ada apa-apa bagi kami untuk kami lakukan kepadamu Tuhan, selain kami mempersembahkan hidup kami, terus memuliakan-Mu Tuhan, terus memperingati, mengingat segala pengorbanan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab itulah yang dapat kami lakukan untuk terus selalu menyenangkan-Mu. Kuatkan, teguhkan iman kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, menghadapi dunia yang tidak menentu, penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyesatan, penuh dengan kepalsuan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah mati supaya kami tetap kuat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya kepada Tuhan berkata, amin. Terima kasih, silakan duduk pemain musik. Ryan. Shalom. Bilang dulu kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan masih dalam minggu memperingati Yesus bangkit. Jadi temanya tetap Yesus telah bangkit. Ya. Nah, mari kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kita baca ayat-ayat ini. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ya, yang masih bawa Alkitab, mari kita baca sama-sama. Yang tidak baca dengan screen yang ada. Sama-sama 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan tidak terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Samping tempat tidur yang lain sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat bahwa kalau manusia hari ini ada kematian, tidak ada kebangkitan. Ada yang selain Yesus, ada lagi yang begitu? Dalam sepengetahuan manusia sampai hari ini hanya Yesus. Dan itulah bukti bahwa Allah kita, Allah yang hidup, amin. Berbeda dengan Allah-Allah yang disembah oleh agama lain. Kita tidak perlu sebut, semua tahu. Berbeda saudara. Amin. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya termasuk kita semua. Dan segala sesuatu ada dalam kekuasaan tangannya. Tidak ada sesiapapun yang dapat menandingi Tuhan. Makanya lagu
tadi itu terlalu besar. Gak bisa diceritakan, dibayangkan, dipikirkan. Yang patut kita lakukan hanya bisa memuliakan Dia. Amin. Itulah yang Yesus lakukan ketika Dia bangkit. Apa yang Dia lakukan kepada umat Tuhan, orang percaya. Di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Ya. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nanti kita baca kemudian. Amin. Enggak ada Allah seperti Allah kita. Dan puji Tuhannya Allah kita sebelum dia mengalami hal ini ya, dia disalibkan, dia ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Dia telah lebih dahulu memberitahukan kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu semua anak-anak muda baca di Matius, ada 4 kali Yesus memberitahukan tentang harinya, saatnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia akan diserahkan, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga bangkit. 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan termasuk pengikut Yesus seperti yang telah kita baca tadi. Siapa selain murid Yesus, 12 murid, yaitu pengikut-pengikut Yesus termasuk di sini di Yohanes 20 ini adalah Maria Magdalena. Ada perempuan-perempuan lain yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka juga akhirnya tahu bahwa Yesus nanti akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebetulnya murid-murid Yesus sudah dipersiapkan. Dan begitu berbahagianya sepatutnya posisi mereka itu. Sebab mereka lah yang mendengar langsung dari murid Yesus. Bahwa dia akan diserahkan, dia akan dianiaya, mati, disalibkan, mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Sepatutnya. Tetapi pertama kali Yesus memberitahukan kepada mereka, mereka bleu. Ya. Sama dengan kita. Hari-hari baca Alkitab, entah itu di semua aplikasi kita, tetap saja kita bleu. Bleu kenapa? Lebih fokus kepada, sekarang tidak seperti dulu lagi awal-awal COVID ada ya. Tiap hari kita lihat case hari ini, bila selesai nggak akan selesai saudara. Tengok beranak pinak terus kan. Sekarang apalagi? COVID apa? Omicron, XX, X-file, X-ray. Ya. Habis bingung saudara, entah apa lagi. Ya, akan terus ada istilah-istilah baru menyangkut ini. Sampai kepada tujuan akhir mereka yang menguasai dunia, yaitu kita tidak ada pilihan lain selain menerima Wahyu 13 itu. Dan kepada semua orang, baik itu kecil, besar, tua, muda, ya, kaya, miskin akan menerima cap itu. Pada mereka akan diberi cap itu. Pada akhirnya ke situ saudara. Maka itu saudara sungguh-sungguhlah waktu kita ini adalah waktu yang sangat mahal. Ya, seperti darah Yesus mahal telah menebus dosa kita. Waktu-waktu kita ini adalah mahal. Mahal apanya? Mahal untuk selalu bersekutu. Ada lagi kebebasan, masih ada kebebasan. Ya, kita masih, dan akhirnya dengan situasi COVID ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan di mana-mana ibadah semua sudah perjarakan tetap dilakukan. Saya tuh menanti Malaysia tuh bebas pakai ini lagi, pelitup. Sebab bingung melihat. Macam semalam kami diundang ya menghadiri anak-anak jemaat dari Pastor Sanusi dibuat di Bangi. Lalu ternyata ada orang yang kenal saya, dia suruh bilang, "Halo Bu, karena pakai pelitup saya nggak kenal dia, tapi dia kenal dia. Halo Bu, oh Ibu juga datang." Bingung dia kan. Padahal pengantin wanita papanya itu jemaatnya Pak Sanusi lah yang undang kami. Jadi reuni juga hamba Tuhan EOG, bahasa di pernikahan tadi malam. Jadi saya lihat matanya, saya langsung ingat, oh ini
Ini orang Jawa ini ya, kawin sama orang Sarawak. Lalu akhirnya bapak bilang siapa kamu karena dia pakai pelitut. Bapak tidak cam dia, akhirnya bilang dia bukalah kau punya pelitut. Oh kamu tuh baru oh. Ya, jadi kalau nggak pakai lagi mas kan kita tahu siapa. Kan sombong sekali kalau nanti di suatu tempat entah itu jemaat FCC, halo Bu sudah ketawa lebar-lebar dia, saya yang kebingungan siapa lu, siapa kamu, gara-gara pelitup ini saudara. Dan bukankah banyak kejahatan juga terjadi orang nggak bisa cam gara-gara masker saudara. Dulu pakai topeng langsung nggak bisa, ini sudah pakai masker juga nggak bisa tahu siapa yang berbuat kejahatan itu. Jadi berdoalah. Sebab jelas juga saya lihat teman-teman kita di luar negeri sudah tidak menggunakan masker lagi. Kalaulah kembali ke keadaan yang normal dulu, kan mereka bilang ini the new normal. Buat kita umat Tuhan tidak normal saudara, karena nggak bisa kenal lagi. Mana tahu itu suami sendiri dia nggak kenal, siapa kau? Bila saya kawin dengan kau, gawat kan ini. Apalagi sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Aku nggak kenal kamu, aduh sakit hati, mulai lagi keluar di medsos. Dasar pergi gereja, kasih tak ada pun, nah habis kan kita. Ini akibat dari tatanan dunia baru yang memaksa kita harus mengikuti setiap sistem yang mereka buat. Makanya pandang pada Yesus. Pandang kepada apa? Pengorbanannya yang begitu besar. Tidak ada dunianya, kita tidak bisa balas. Selain kita memuji, memuliakan dia. Amin. Yohanes 20 ini menunjukkan kepada kita cerita bahwa betul Yesus itu sudah bangkit. Ya. Lalu yang membuktikan pertama kali mulai dari Matius, kalau Bapak Ibu baca dari Matius cerita tentang kebangkitan Yesus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes membuktikan bahwa Yesus bangkit. Pertama kali yang mengetahui kebangkitan Yesus adalah para wanita yang mengasihi Tuhan ini. Wanita kan itu identik dengan perasaan yang penuh dengan kalau betul-betul dia sayang saudara. Boleh ada orang yang bertahun-tahun dalam kesedihan. Ada orang yang saya kenal begitu. Sampai hari ini belum move on. Tahu move on? Belum bisa melupakan. Padahal mungkin yang si mati sudah bertahun-tahun ya. Sudah jadi tulang belulang. Dia nggak move on terus. Terus saja dengan keadaan sedih. Sedih. Kalau orang sedih terus sudah lama-lama apa? Amsal berkata, ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa yang terjadi? Segala sakit penyakit datang. Otak overloading, kenapalah kau pergi meninggalkan aku begitu saja. Tanpa pesan dan kesan, lama. Ya, tanpa ada wasiat-wasiat. Waduh, tunggu lagi itu saudara. Makanya kalaulah ada seseorang keluarga yang kita kasih yang masih sempat lagi mengalami dia sakit dirawat, itu perlu dihargai. Apanya hargai? Betul-betul mengasihi dia, menunjukkan kasih kita, perhatian dia, ya. Nanti waktu dia dipanggil Tuhan kita enggak terlalu lagi merasa, makanya orang Melayu bilang halo ada yang tahu kata Melayu, bahasa Melayu? Saya terkilan, tahu terkilan? Aduh, masih ada hutang saya sama dia, bukan hutang duit mungkin ya. Tapi ada sesuatu yang belum sempat dia buat untuk si mati. Itu sebabnya saudara berdoa terus supaya kita semua sehat. Enggak ada yang apa-apa, itu doa saya tiap hari. Supaya kita tetap sehat, kuat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Nah yang pergi dipanggil Tuhan sedang tidur terus pergi, ada sempat dia mau bilang lagi, nanti kalau saya pergi kuburkan kembali saya di Pangaribuan. Sorry Pak. Ya, nggak ada kan? Ada yang sempat lagi dalam kondisi yang begitu dia sudah buat pesan-pesannya. Nanti Tanah Lot, Tanah Lot pula ya. Tanah Lot di mana ya? Di Bali saudara ya. Itu aku wariskan kepada anak kita. Cie. Ya. Masih sempat buat itu. Yang tiba-tiba dipanggil Tuhan kan dia gak sempat lagi buat pesan-pesan dan kesan-kesan. Apalagi mau marah-marah lagi, gak sempat saudara. Makanya
hargai apa yang ada di depanmu. Amin. Selagi masih ada, masih dengar dengkurannya, masih dengar omelannya, enjoy saja saudara. Tidak payah dibawa stres ya. Lihat dulu kiri kanan, senyumlah ya. Entah itu suami istri, teman, anak dengan orang tua, enjoy saja saudara. Tidak perlu lagi dibawa ke sampai menusuk ke dalam hati ya. Enggak ada waktu untuk itu. Waktu kita saat ini adalah sungguh-sungguh persiapkan diri dengan Tuhan lebih dekat. Amin. Inilah bukti bahwa Yesus sudah bangkit ya. Lalu berlari-lari Maria Magdalena menjumpai murid Yesus siapa? Sini dikatakan Simon Petrus dan ayat 2. Murid yang lain yang dikasihi Yesus itu siapa saudara? Siapakah di antara 12 murid Yesus selain Simon Petrus? Ini jelas sudah dikatakan. Tetapi ini dikatakan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Siapakah murid itu? Ya ini, si penulis kitab ini, surat ini. Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis sebab dia mati ya, dipenggal kepalanya. Tapi ini Yohanes murid Yesus. Yohanes yang menulis surat Yohanes ini dan yang menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, lalu buku Wahyu. Amin. Murid yang dikasihi Yesus, yang selalu apa? Dikatakan hanya dia yang diberi kata ini oleh Yesus, yaitu yang selalu meletakkan kepalanya di dada Yesus. Sangat dekat. Dan buktinya kedekatan dia itu, dialah yang berlari kencang melebihi Petrus. Dia duluan yang sampai, tapi dia tidak masuk ke dalam. Penakut juga rupanya dia. Sampai hari ini kan kita kalau dengan mayat, kecuali orang Toraja lah, mereka sudah terbiasa. Tapi kita selagi dia belum dikubur masih takut saudara. Ya, saya masih ingat dulu ke rumah siapa ya? Gita ya. Iya ya Gita ketawa ya. Kami pikir itu memang rumah apa ya, belum ada pemberitaan waktu itu ya. Setelah pulang dari situ baru tahu. Biasa masuk itu ada rumah memang khusus, mayatnya masih taruh di situ sampai tiba acara ya pesta mereka orang Toraja bilangnya. Rupanya di rumah itu disitulah ada mayat yang belum ditanam. Udah biasa mereka saudara. Tidur dengan mayat pun biasa. Kalau kita mungkin udah terkencing-kencing suku yang lain. Ya, sudah dikuburkan pun 3 hari kemudian ya masih takut. Ya, padahal antara hidup yang mati Tuhan bilang nggak ada hubungannya lagi. Kenapa kita harus takut? Lalu pekerjaan siapa itu? Iblis. Selalu memperdaya, menipu kita bahwa kehadiran si mati ada di mana-mana. Melebihi kehadiran Yesus di luar Tuhan memanglah kau takut. Tapi kalau di dalam Tuhan enggak ada lagi. Malah kita senang karena kenapa? Mereka sudah lepas dari segala kesusahan di dalam dunia ini. Amin. Orang meninggal itu merdeka mereka saudara. Sudah senang. Kita ini yang masih hidup perlu berjuang. Lalu lihat Yohanes hanya menjenguk kan dia bilang. Menjenguk ke dalam kubur. Oh dia lihat kain sudah terletak di bawah saudara. Bukan lagi di batu di mana jasad Yesus diletakkan. Tapi yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam adalah Simon Petrus. Setelah Simon Petrus masuk ke dalam, baru masuklah si Yohanes. Dan tidak diceritakan di sini Maria Magdalena kembali lagi bersama mereka, hanya mereka berdua. Sebab sampai ayat 10 lalu pulanglah kedua murid itu, berarti hanya mereka. Amin. Inilah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Ya, kuasa maut sudah dikalahkan. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan. Inilah message berita yang Tuhan beri kepada kita sampai hari ini. Bahwa kematian orang di dalam Tuhan itu, Mazmur berkata, sungguh berharga. Amin. Ini kita semua ini lagi antri, entah siapa selanjutnya. Tapi kita semua sedang queue, menanti waktu kita. Nah dalam penantian waktu kita itu, sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Amin. Matius 28
8 ayat 6, di sana lagi kita boleh melihat dengan jelas bahwa malaikat ketika semua perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena, Maria yang lain pergi menjenguk ke kubur Yesus. Lalu mereka melihat mayat Yesus tidak ada di sana, tetapi hanya ada 2 orang berjubah putih. Malaikat itu bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Atau bukankah kamu mencari Yesus yang telah mati itu? Lalu ayat 6 sama-sama baca 2-3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Luar biasa saudara. Ya, ini tadi kehadiran si mati aja ditakuti, ya. Lalu nanti ada orang pula yang berkata tanpa bayang-bayang, ia tidak ada di sini. Oi Pak Andi, sebab dia telah bangkit. Kurasa Pak Andi pingsan berdiri dia. Biasa orang pingsan terbaring dia, ini enggak berdiri. Saking kaget, wih, ada suara, ada makhluk halus berbicara. Amin. Semua sudah diam. Entah punya pengalaman kali ya. Amin. Tetapi di sini malaikat itu berkata kepada mereka yang mencari Yesus, ia tidak di sini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi kalau Yesus berkata, berfirman, menyampaikan berita, ia akan menggenapinya tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita manusia berkata masih juga tidak ditepati. Sepatutnya kita belajar dari Yesus. Berkata ya, tidak. Kita enggak. Berkata A, tapi ya plan A tidak jalan, plan B, C sampai Z kita buat. Artinya kita tidak teguh dalam setiap perkataan kita. Makanya jadilah orang yang sesuai dengan apa yang Yesus mau, yaitu apa yang kamu ucapkan, kamu juga lakukan. Kalau orang lain mau menghormati kamu, kalau kamu melakukan sesuatu, kamu juga harus buat. Lalu orang juga akan menghargai, menghormati kita. Amin. Ia telah bangkit. Kalau Allah-Allah lain kan buatan tangan manusia. Enggak pernah ada istilah kebangkitan bagi mereka. Hanya Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita semua. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ia telah bangkit mengalahkan maut. Ia telah bangkit mengalahkan segala ketakutanmu. Siapa lagi nih yang di sini semua takut lagi dengan gara-gara COVID ini? Dengan ominya, dengan omnya, dengan kronnya, dronnya nanti. Amin. Ada lagi yang masih takut? Enggak saudara. Sekarang sudah lihat di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia, saya pikir seluruh Indonesia lah. Mana-mana jam saudara. Capek sebetulnya, apalagi yang mobilnya masih manual macam bapak. Akhirnya dia mengeluh terus. Capek. Dalam hati saya, suruh gak bikin metik. Bapak suka kan. Nah tapi kalau sudah berjam-jam, aduh semalam saudara, kami bawa Joshua sini petang. Dari sini pergi ke Bangi, acaranya jam 6, kami sampai sudah 7 lebih saudara. 1 jam lebih macetnya. Wah, dia tak mau lewat mana ya kemarin. Sungai Besi, cari jalan yang lain, toh juga kena saudara. Mau cari jalan kampung agak jauh, tapi toh juga macet. Oi saudara, ngeri kali. Sampai saya tak boleh mengeluh karena yang bawa kan bapak. Dan saya tak boleh tidur, padahal saya punya mata. Saya kalau sudah di mobil kena aircon dikit aja, nggak usah kuat-kuat, dikit aja udah gini, dia sendiri mandu saudara. Tapi semalam supaya menemani dia, saya paksa mata melek terus saudara. Padahal nggak minum kopi. Bagi saya sekarang lah ya, minum kopi nggak ada faedahnya lagi. Dulu orang bilang minum kopi ya tak boleh tidur. Sekarang saya tidur juga enggak minum kopi,
Enggak tidur juga ada, tidur juga ada. Enggak pengaruh lagi saudara. Ya, teh Cina sekarang yang saya takut kalau petang ke malam minum itu bisa bikin saya enggak tidur. Chinese tea ya, apapun brand itu tetap aja enggak bisa tidur. Sekarang kopi kalau saya mau minum siang atau pagi. Saya tidak mau lagi petang. Pernah kejadian 2 hari aku tidak bisa tidur, mereka tidak tahu. Yang jagoan 2 aku di rumah enggak tahu, masing-masing dengan kesibukannya. Amin. Haleluya. Enggak ngaruh lagi. Jauhnya Bangi, KL Bangi bukannya jauh ya. Kalau sudah ada tol itu. Tapi semalam 1,5 jam panas buntut saya saudara. Pas berdiri di parking hotel itu, berdiri saya, aduh rasanya lega macam terima mas dari mana gitu. Bukan mas Jawa. Enaknya leganya luar biasa. Wah, begitulah rupanya orang kalau mengalami yang namanya kebebasan, sembuh dari sakit, terima hadiah, terima kejutan, tapi tidak buat jantungan. Leganya saudara. Sampai sekarang banyak orang posting yang itu loh saudara. Kalau jam-jam ternyata itu seluruh dunia bukan hanya Malaysia. Ya sekarang ada orang kalau kebelet di dalam mobil kah di bus sekarang ada macam cuman sejenis kertas. Saudara tutup bagian itumu lalu kencinglah kau, dia nggak akan tembus. Tapi di situ jadi dia tampung semua. Yang kertas tadi jadi seperti jeli-jeli itu loh saudara. Tapi kencing itu saudara. Canggih kan, semuanya bisa dilakukan oleh manusia. Haleluya, amin. Luar biasa. Tuhan kita hidup, jadi gak perlu lagi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Selagi engkau berjalan bersama Tuhan yang telah bangkit itu, maka dia terus memelihara hidupmu. Bilanglah kiri kananmu apa? Jangan takut. Amin. Lalu kita lihat selanjutnya, apakah yang Yesus lakukan buat kita? Setelah dia bangkit, apa yang Yesus lakukan? Mari kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 18. Apa yang Yesus lakukan kepada kita? Ingat ya, dia pun bangkit, dia masih mengingat kita. Kalau kita ya yang hidup pun sudah tak ingat kita, apalagi enggak ketemu sejak COVID melanda. Kita mungkin yang akan pulang-pulang kampung ini karena sudah ada kelonggaran-kelonggaran terjadi. Mungkin orang kampung bilang, itu kau Lina, kok beda kau? Akan ada kaget, terkaget. Ya. Nah Yesus selalu melakukan yang membuat kita terus jatuh cinta kepada dia. 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah pemberitaan apa di sini? Pemberitaan tentang salib. Tentang pengorbanan Yesus yang begitu besar. Bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Jadi apa yang Tuhan buat kepada murid-muridnya juga kepada kita sampai hari ini. Setiap kali kita memperingati Paskah, memperingati Jumat Agung. Ya nanti kita juga akan menyambut, ini sekarang kita sedang on the way menyambut kenaikan. Belum, ya ini masih dalam proses Yesus sudah bangkit. Masih menampak-nampakkan diri kepada murid dan berdoa supaya menampakkan diri kepadamu. Dan jangan mati dulu. Ya. Supaya engkau memberitakan kabar baik itu kepada orang lain supaya banyak yang menjadi percaya. Jadi saudara ya ini saudara bagi orang yang binasa itu berita tentang memperingati Paskah apa semua bodoh punya orang. Semalam khotbah pendeta tentang pemberkatan nikah. Ya karena yang menikah ini ya si lelaki Chinese tapi keluarga dia belum dalam Tuhan. Ya. Sementara pendeta khotbah walaupun pakai mic mereka juga dengan berapa meja itu. Mereka juga menginjil saudara.
sibuk semua, makan, ya memang sudah time buka puasa. Sebab ada juga Melayu semalam. Jadi saya bilang, wih bagus juga ya kalau buat penginjilan macam ini. Ya, maksudnya memberitakan tentang Yesus dalam event-event acara seperti ini. Mereka dengar firman, walaupun tidak konsentrasi tapi mereka sudah dengar. Akhirnya pendeta bilang, mari kita ada di acara ini karena merayakan kedua mempelai, ambil perhatian Siki sebentar, tinggalkan dulu makananmu, kasih perhatian. Oh dia bantai saudara, ya. Amin. Diam juga saudara. Tukar cincin, buka kerudung, minum anggur, perjamuan, semua lihat. Bagi mereka yang tidak di dalam Tuhan, hal yang luar biasa. Semua cuman mereka, kami yang Kristen-Kristen tenang-tenang aja. Mereka yang wuh paling ribut. Hore. Ya, luar biasa. Tapi saya bersyukur karena kenapa? Berita tentang Yesus sampai ke telinga mereka. Mereka akhirnya mendengar. Jadi rupanya mungkin ke depan cara penginjilan kita seperti itu. Ulang tahun yang dibuat, ya. Meraihkan pernikahan, meraihkan apalagi mungkin kematian, ya. Sebab berkerudung pun, jadi saudara nggak perlu takut untuk saat ini. Sebab apa? Berita tentang Yesus itu harus terus diberitakan sampai semua orang mendengarnya. Jadi bagi kita berita tentang salib Yesus itu adalah kekuatan, ya. Jadi saudara harus ingat ini. Hanya karena kekuatan. Jadi apa yang Yesus lakukan kepada kita dalam ayat ini yaitu ia menghiburkan kita, menguatkan kita. Berita ini juga harusnya kita sampaikan kepada keluarga, teman, sahabat kita. Bahwa dia bangkit, dia menghiburkan kita, dia mengalahkan segala kesusahan yang ada. Amin. Bagi orang di luar Tuhan yang sedang kesusahan yang sedang dialami dunia hari ini, sungguh-sungguh amat menyusahkan bagi mereka. Tapi kita di dalam Tuhan, kesusahan yang sedang kita hadapi, semua Tuhan telah tanggung makanya nggak usah sedih, enjoy saja. Cuman kalau sudah bilang pasang chip ya jangan. Amin. Haleluya. Kita tahu, maka baca firman Tuhan terus. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya 1 Korintus 1 ayat 8, ini 18, sekarang 8. Ya. Sama-sama 2, 3. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita. Nah kedua tadi menguatkan kamu, menghiburkan kita. Kedua ia juga yaitu dengan pemberitaan tentang salib Yesus, kebangkitan Yesus, ya kita diteguhkan. Diteguhkan apanya saudara? Iman. Sebab keadaan dunia ini banyak membuat orang tidak lagi percaya Tuhan. Sementara kita melihat, ya semua bisa melayari YouTube, semua bisa lihat saudara. Banyak juga dari saudara-saudara kita yang tidak kenal Tuhan, sudah percaya Tuhan. Amin. Hanya postingan tentang Paskah, ada orang buat komen. Dulu saya dari kaum M, saudara tahu ya. Tetapi puji Tuhan, saya percaya, saya beriman kepada kuasa Yesus Kristus. Jelas saudara. Dia jelas tulis kata agama dia dulu itu. Tapi sekarang saya sudah beriman kepada, nah ini Tuhan meneguhkan imanmu. Tak tergoyahkan. Apapun yang ada di sekitar kita yang kita lihat, kita dengar, ya deru perang dan lain sebagainya. Akan ada peperangan-peperangan selanjutnya saudara. Yang ini aja belum selesai. Sampai kita akhirnya menjadi biasa. Dulu pertama kali kejadian mulai lihat bom-bom saling mengirim bom saudara, selain yang terjadi di Palestina dan Israel, yang perang sekarang ini Rusia dan Ukraina. Pertama-tama kita masih suka lihat YouTube-nya kan, lama-lama bosan juga. Nanti akan ada lagi karena memang ini sudah akhir zaman. Matius 24 ya.
Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, suku dan suku bangkit. Nah, kalau di Papua dulu saya sering, saudara, kalau sudah dibeli amalan jangan keluar rumah, itu artinya ada perang suku. Kalau di Papua itu di pedalaman itu pakai tombak, tombaknya ujungnya ada racun, saudara. Jadi kalau sudah dibuat amaran, kami di dalam rumah nggak keluar. Bisa berapa lama? Bisa 2 hari, 3 hari. Pokoknya jangan keluar dari komplek tempat kita tinggal. Ya, makanya di sana selalu ada pagar. Tapi orang yang Papua kan tinggi-tinggi, saudara. Pagar setinggi apapun kamu dia boleh langkah begini masuk ke dalam. Ya, tapi itu amaran. Mereka juga tidak, mereka itu orang Papua itu hormat begini. Gak boleh menerobos masuk tanpa izin dari pemilik tanah, rumah dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara perang, selalu ada orang yang terbunuh. Dan itu biasa di sana. Nah, akan menjadi kebiasaan bagi kita, nanti kita akan dengar deru perang. Makanya ya perang di mana-mana, peperangan terjadi, dan akibat peperangan kan saudara lihat akibatnya banyak kematian, penyakit, kelaparan, ya kesusahan, emosi, trauma akibat peperangan. Jadi bukan menyenangkan, kerugian terlalu banyak akibat itu. Berdoa terus. Jadi Tuhan meneguhkan imanmu, kuatkan hatimu, tetap percaya Tuhan ada bersamamu. Lalu kita perhatikan. Ya, dan Tuhan mau kita terus apa? Yesaya 60 ayat 1 tadi, ya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini yang Tuhan mau selalu apa? Bangkit, jangan loyo. Ya, lawan itu kalaupun kita terpaksa. Sekarang kan udah nggak bisa dibilang lagi, aku nggak mau kena COVID, enggak, saudara. Dia akan datang kalau memang sudah giliranmu, saudara. Tanpa kau undang dia akan datang juga menyenggokmu. Jadi saudara ini bangkit lawan apa? Tetap makan, ya, tetap bersukacita. Badai pasti iya. Di dalam Tuhan itu semua pasti. Di luar Tuhan enggak ada kepastian. Sudah? Nah, baca sama-sama 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit, saudara. Ya, ada orang selalu berkata begini, teman-teman saya di Jakarta, kenapa kamu enggak panggil suamimu abang? Ya, itu nanti saya bilang, terus namanya kan Buk Marga pula yang dipanggil semua orang. Bukit, ya, bangkit. Itu sebab saya bilang, aku bilang sama teman saya, enggak mau. Aku geli di telinga saya dan geli di mulut saya. Padahal orang Batak biasalah. Apalagi sini, abang, mari jap. Orang Melayu kan, abang. Aku selalu bilang sama Pak Bukit, Bapak itu pernah bilang, kenapa kata panggil saya abang sayang. Oh, abang saya, abang ada duit, abang disayang. Abang tak ada duit, ku tendang kau pergi. Nah, terus saya bilang, aku gak mau. Abang tukang beca, aku selalu begitu kalau si bapak bilang, panggil aku bang. Enggak, abang tukang beca, mari sini, aku mau beli bakso. Jadi kalau saya bilang begitu ketawa teman-teman saya, oh iya ya, bangkit. Kan kalau mau panggil dia bangkit, marilah jawab kan. Saya suka orang Melayu punya lenggok kata itu, mari jawab bang. Abang. Nanti aku habis bilang abang terus, kapan selesai. Bangkitlah. Bangkit itu apa saudara? Bangkit. Ya. Nanti praktek di rumah Pak Darwin. Suruh Mama Darwin. Ya. Apa? Bangkit apa? Bangkit dari kelesuhanmu, kesusahanmu, ketidakberdayaanmu. Jangan sampai lagu itu bilang ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Jangan sampai itu, selagi masih kuat terus menjadi terang. Menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan bagianmu dalam pekerjaan Tuhan, bahkan Tuhan terus melakukan bagian untukmu. Amin.
Jadi kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia mau kita bangkit. Ya, menjadi terang apa? Supaya orang melihat terang Tuhan, mereka melihat Yesus. Dan mereka menjadi percaya. Nanti kita akan lihat di Filipi ya. Filipi berkata apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa itu maksudnya? Supaya kita menjadi terang melalui perkataan, perbuatan, sikap, apapun. Jadi semalam itu saya melihat grup mereka yang tidak percaya Tuhan yang paling ribut saudara. Boleh dikata tidak menghormati acara itu. Biarlah. Tapi yang paling tenang itu semua orang yang percaya. Aku coba lihat, apalagi ada 2-3 meja pastor semua dengan istri. Lalu jemaat Tuhan, Pastor Sanusi punya jemaat. Semua itu aja yang tenang. Kebetulan saya duduk, kami punya meja di sebelah mereka yang tamu dari keluarga lelaki dan teman-temannya. Jadi memang semua yang garis-garis matanya itu yang bising saudara. Tiap kali perjamuan, hore, mereka yang ribut. Buka kerudung cium, hore, mereka yang ribut saudara. Pendeta pun semangat, cuman kami dalam hati, oh kasihan deh lu. Tapi mereka udah dengar Yesus, itu saja yang menjadi kebanggaan kita. Amin. Bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan. Jadi orang kalau melihat kita, mereka melihat Tuhan. Apanya? Ada kemuliaan. Makanya ada lagu apa? Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan. Orang melihat Yesus lewat wajahmu. Jadi kalau Filipi berkata apa? Hendaklah kebaikan apapun yang kita buat untuk menyenangkan orang, membuat mereka tersenyum. Itu ada kemuliaan Tuhan. Sampai mereka akhirnya berkata, oh begitu ya orang Kristen. Oh begitu ya. Dan akhirnya menarik mereka untuk mau menjadi percaya kepada Yesus. Itu maksud tujuan. Itu yang Tuhan mau. Lalu kita lihat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ada pekerjaan kita. Setelah kita menerima semua janji Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Dan Filipi 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, yang ku kehendaki ini kata Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Saudara, ada kesaksian pribadi saya, jemaat, ada satu ibu janda muda di Seremban. Dia mengalami setelah divaksin, dia mengalami yang namanya luka satu badan, hanya di yang tertutup kain saja. Satu badan ini saudara. Dan dia hampir 3 bulan itu tidurnya duduk, tidak bisa tidur apalagi sebab luka itu seperti cacar saudara. Jadi kalau dia kepanasan dia akan pecah sendiri dan menyebar, dan itu sungguh aku kalau lihat itu, karena saya sempat awal-awal itu sempat menyapukan salep ke badan dia sambil nangis saya, saudara. Tuhan kok bisa begini ya Tuhan, dia janda, anaknya masih kecil, dia harus buat kerja-kerja yang untuk hidup mereka, tapi kenapa Tuhan izinkan? Tapi menurut dia habis dos kedua itu kejadian. Jadi saudara bisa tahu karena kenapa. Dan akhirnya waktu itu dia ke klinik swasta, nggak ada perubahan, mahal-mahal bayar. Akhirnya kami bilang kamu coba ke Hospital Seremban. Akhirnya klinik swasta itu angkat tangan dan mereka kasih surat rekomendasi ke Hospital Tunku Jafar, ya ke kerajaan. Dan di sana langsung ditangani, dirawat. Dia nggak bisa pakai bra, nggak bisa pakai baju ketat, dia harus semua daster longgar-longgar. Karena itu, dan kalau dia pecah menyebar sudah jadi lagi baru merah begitu. Kalau dia sudah enggak lalu merah pink saudara, lalu jadi ungu nanti sampai akhirnya dia akan kering. Waktu mengering itu dia tarik itu yang dia bilang, sampai dia bilang Tuhan apa saya harus mati karena ini? Nah, dia melayani Tuhan ya.
Tapi setelah dia melewati 3 bulan proses itu, Tuhan akhirnya sembuhkan lewat perawatan ke kerajaan. Semua dikasih obat-obat sapu, salep, dan sekarang sudah mengering. Sekarang tinggal untuk menghilangkan bekas-bekas itu ya, hitam coklatnya itu dikasih lagi salep. Tiap hari dia sekarang sudah rajin. Hanya satu dia bilang kepada saya, dari kejadian ini saya belajar dari Tuhan. Nah lihat ya, ini yang maksud saya. Dari kejadian ini saya belajar bahwa saya tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Belajar ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun itu. Nah jadi dia bilang begini, saya tiap hari sejak sakit itu dia akhirnya rajin sekali saat teduh. Ya, ini pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dia pagi-pagi benar. Karena susah tidur, kadang dia berdoa jam 3 pagi. Karena kadang-kadang saya terbangun. Yang tadi enggak biasanya dengar dia, hampir tiap jam dia akan memuji menyembah Tuhan. Karena enggak bisa tidur. Sekarang saya bilang, sekarang kamu sudah antar anakmu pagi jam 10 ke Tadika. Waktu itu kamu pulang bayar, tidur. Karena sekarang dokter bilang hatimu ada masalah. Saya bilang enggak, itu hati juga itu karena dulu waktu kamu awal-awal kena ini, kamu gak bisa tidur kan. Tidur dia, kalau bilang tidur itu dia harus berlutut, di kursi harus begini. Lalu kipas yang tadinya anti AC, kipas terpaksa karena kalau panas dia pecah dan kalau dia ada angin dikit, dingin dia enak. Itu pun masih sakit. Jadi kalau dia sampai tidak ada lagi suaranya saudara, bukan karena COVID. Sampai tidak ada suara karena lemah saudara. Makan kan harus juga dijaga. Jadi dia bilang, Tuhan bilang begitu. Buat apa? Jadi setelah dia rajin, buat apa? Aku sungguh-sungguh bersaat teduh berdoa memuji Tuhan. Tapi saya belum melepaskan pengampunan kepada orang gereja. Jadi waktu kami hari Jumat Agung, aku pun terkejut karena di sana sedikit jadi saya buat basuh kaki. Ternyata dia panggil orang yang dia tak suka itu. Wah, suara mereka lah yang 2 wanita ini, ibu-ibu 2 saja ketemu, pasar ada di sana. Ini enggak, hadirat Tuhan jadi. Nangis, ampun ya aku maaf. Udah keluar, tumpah ruah. Nah karena saya membasuh kaki yang lain jadi aku enggak lihat. Cuman ada yang merekam kan, saya bilang puji Tuhan. Jadi besoknya saya pulang ke rumahnya, saya bilang kamu yang panggil dia? Iya Bu, saya tak tahan karena itu suara Tuhan. Ngapain kamu rajin-rajin saat teduh berdoa, kamu mengalami kasih dan kuasa Tuhan, tapi kamu masih simpan kesalahan orang lain. Wah, jadi saudara ini mengenal dia dan kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaannya. Dia sudah alami, tapi kalau belum lagi beres, sia-sia saudara. Waktu mereka basuh kaki, saling berpeluk, minta maaf, nangis. Hanya mereka yang kulihat mungkin mengalami nangis bombay, mata bengkak macam dibugem. Besok malam yang kawan yang dia panggil itu basuh kaki, dia telepon saya, Bu, Ibu di rumah Ita ya? Iya, terus ayo kita dinner minggu lalu itu Sabtu lalu. Saya bilang ada Ibu Ita situ. Ya kamu ngomong dengan dia lah. Akhirnya jom kita dinner sama akhirnya mereka jemput kami dinner. Pulih saudara. Bukankah ini pengorbanan Yesus? Karena dia mau melihat hubungan yang indah satu dengan yang lain. Saudara di dalam Tuhan. Nah yang ku kehendaki. Jadi semakin kita mengenal Yesus, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, kita akan terus menjadi serupa dengan Yesus. Yesus sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Belajar saudara, amin. Sebab dia sudah lakukan semua dengan tuntas di kayu salib. Maka kita harus lakukannya, amin. Itu yang menjadi pekerjaan kita. Dan terakhir, ini perintah yang tadi Tuhan suruh kita lakukan. Sekarang perintah Tuhan semua sudah tahu. Apa itu? Amanat agung Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ini terakhir. Terus kita akan membuat
gerakannya supaya semua tahu dan ingat ini firman Tuhan ya. Sudah? 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai. Wah, ini janji Tuhan saudara. Setelah dia bangkit, ini yang dia katakan kepada muridnya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada zaman kita ini, sampai Tuhan datang. Dia tetap menyertai kita ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Perintah Tuhan. Ayat 19 tadi. Pergilah. Pergi untuk apa? Yesaya 60 tadi. Bangkit menjadi teranglah. Pergi untuk apa? Beritakan Injil Tuhan. Beritakan Injil Tuhan tentang apa? Tentang pemberitaan salib tadi, 1 Korintus. Ya, tentang kasih Tuhan yang begitu mengasihi dunia ini, kita semua, ya, Yohanes 3 ayat 16. Beritakan itu supaya dunia tahu dan mereka percaya lalu bertobat. Ya, terus pergi, jadikan semua bangsa. Jadi orang yang kita bawa kepada Tuhan pun kita harus tuntun mereka, ajar mereka di dalam firman Tuhan. Ajar mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, jadikanlah mereka semua bangsa muridku, baptis. Ya, puji Tuhan, nanti di Seremban ada beberapa, ada satu pasangan akan dibaptis, ya. Ada anak-anak muda, saya tak tahu di sini sudah lagi. Akan ada lagi, ya. Lalu ayat 20, ajarlah, ya. Ajar mereka melakukan ini perintah Tuhan, firman Tuhan. Ini tugas kita, ya. Jadi pergi, beritakan Injil, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Ajar mereka untuk menerima baptisan, bukan baptisan lain. Di sini maksudnya adalah baptisan air dan baptisan Roh Kudus penting. Sebelum menerima baptisan api. Api itu bicara tentang penganiayaan yang diterima. Ajarlah mereka. Amin. Mari saya undang Heni, Ibu Titi, Riama, mereka yang tahu permainan ini. Tapi itu nyangkut di otak saudara mengenai ayat ini. Matius 26 ayat 20 sampai. Ya ingat ya, pergi beritakan Injilnya. Oke. Ayo cepat-cepat. Berdiri di sini hadap sana. Nanti jemaat boleh perhatikan mereka. Sini hadap sana. Naik boleh. Sini lebih bagus, sini berdiri. Sini. Iyalah. Gak usah jauh-jauh, nanti susah menangkap jari tanganmu, kawanmu. Dekat-dekat lagi, Hen. Oke, ya. Pergi, kanan dulu. Pergi, beritakan jari kiri di, iya. Pergi, beritakan Injilnya. Lagi ya, boleh? Pergi, beritakan Injilnya. Jadi tangan kanan begini, pergi. Beritakan, kawan punya jari taruh di telapak tangan, bukan jauh di atas telapak tangan. Susah nanti dia nangkap. Ya, pergi, beritakan Injilnya. Lagi satu kali lagi lalu kita praktek. Pergi, beritakan Injilnya. Oke, mari kita berdiri semua. Ya, silakan duduk. Oke, kita buat ini. Ya. Kalau perjarakan 1 meter susah kita buat. Ini sudah agak dekat, jadi silakan. Oke, tangan di bawah dulu semua. Letak tangan di bawah dulu. Letak tangan di bawah. Oke. Terus
Siap ya? Tika, jangan kau rebut tempatnya Pak Andi. Kau dengan Pak Darwin lah. Betul. Dah? Siap? Belum, tangan di bawah dulu semua. Siap? Sudah? Siap, gerak. Oke. Kasih contoh. Siapa lagi contoh? Ibu Titik lah. Oke. Pergi. Beritakan. Oh iya ya. Beritakan Injilnya. Belum ngam kan? Perhatikan ya tangan kanan. Yang kalau saya bilang pergi, tangan kanan. Baru tangan kirimu kasih di tangan kanan temenmu yang lagi begini. Baru pergi, beritakan, letak jari. Beritakan, Injilnya tangkap. Tapi kamu juga yang punya jari berusaha ambil, elak supaya tidak tertangkap jiwamu. Oke, lagi pergi, beritakan Injilnya. Masih ada yang blur? Kalau masih blur, mari kita berdoa lagi. Oke, lagi sekali lagi sebelum kita berdoa. Pergi, beritakan Injilnya. Oi, Mama Parlin. Mak pakai jarak dia sama Lisa. Oh ya lawala. Lagi seru kali mereka dua. Jadi kita nggak mau sampai itu. Sekali lagi. Pergi. Beritakan Injilnya. Mau main lagi? Habis ibadah, mari kita berdoa. Tetap berdiri. Amin. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Dan berita tentang salib-Mu adalah kekuatan bagi umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang menonton, yang melihat acara ini. Bahwa Engkau telah mati supaya kami memperoleh Tuhan kekuatan, penghiburan, diteguhkan selalu iman, terus memiliki terang dari Tuhan, supaya kemuliaan-Mu terus nampak dalam setiap kehidupan kami dan membawa banyak orang datang kepada-Mu. Ajar kami melakukan perintah-Mu Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang percaya kepada-Mu. Ini doa kami, dalam kami memperingati kebangkitan-Mu. Engkaulah di atas segala-galanya. Engkaulah Tuhan kami yang layak dipuji, disembah, ditinggikan.
Engkau yang mengatasi segala kesusahan, kelemahan, Tuhan tidak berdayaan kami Tuhan. Engkau telah menanggungnya dengan sempurna di kayu salib. Maka kami selalu diliputi dengan sukacita. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan syukur kami Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih indah yang dapat kami lakukan, yaitu selalu bersyukur, selalu memuliakan-Mu Tuhan, selalu memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap firman yang kami telah dengar pagi ini, menjadi perenungan kami siang dan malam, menjadi rema supaya Engkau terus nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Langsung doa syafaat Pak Parlin pimpin. Mari yang mengambil persembahan ya. Mari ibu dua inilah, ibu Istiti, ibu. Mari kita tundukkan hati kita. Kita akan memberikan sebagian daripada apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Kemuliaan bagi-Mu Bapa yang baik. Yang mana Tuhan, Kau tidak pernah jemu-jemu memberkati kami. Baik kesehatan, baik iman, baik keluarga, baik pekerjaan, semuanya kami rasakan Tuhan. Dan kami nikmati daripada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami akan memberi sebagian dari Kau berkatkan bagi kami. Pakai Bapa persembahan kami untuk guna hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami, agar hati kami rindu lagi dan berikan hati yang rindu dan takut kepada-Mu Bapa. Sebab di dalam takut akan Tuhan, berkat-Mu akan senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Segala puji syukur bagi-Mu, saudara kami yang tidak dapat memberi. Tuhan berkati di mana mereka berada, kasih-Mu tetap menyertai mereka, agar mereka tetap mengingat kebesaran-Mu di dalam hidupnya Tuhan. Oleh itu Bapa, kami bersyukur berkati majikan kami, berkati pekerjaan kami. Apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberi dengan sukacita hanya dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Buka dulu Seren karena salibmu Seren. Haleluya. Sambil memberi, kita naikkan pujian ini sebelum kedua syafaat. Tak ada pengumuman kan? Ada? Tak ada. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserahkannya kepadamu. Yesus, Kaulah segala.
kita saudari kasih kita bangkit. Jemaat Tuhan kita bangkit. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang tidak dapat hitung kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu senantiasa melimpah dan melimpah bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Ini hati kami Bapa. Ini jiwa kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Peluklah hati kami Tuhan, peluklah jiwa kami Tuhan, iman kami Tuhan. Agar menghargai pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Agar kami lagi tidak bingung Tuhan. Bahwa sebahagian kami tidak mengerti apa itu salib. Ya Bapa yang baik, kami tidak punya apa-apa Tuhan. Yang kami punya hanya Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau Bapa. Kami memerlukan Engkau Yesus di dalam hidup kami. Hanya Kau yang sanggup memperbaharui hati. Hanya Kau yang sanggup memperbaharui jiwa kami Yesus. Mengingati kemurahan-Mu. Sehingga kami Tuhan dapat Tuhan melakukan apa yang Kau telah berikan bagi kami. Apa yang kami harus Kau suruh bagi kami. Apa perintah-Mu yang Kau lakukan bagi kami. Kami tidak mau jadi orang yang sia-sia. Hamba-Mu berkata, waktunya adalah waktu yang sangat berharga dan sangat mahal. Dalam suasana waktu yang sungguh-sungguh Tuhan, dekat ini Bapa, kesempatan-kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, biarlah kami memperbaiki hidup kami. Memperbaiki jalan-jalan kami Tuhan, agar kami tidak hidup sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa yang baik. Kalau kekuatan, kalau kesanggupan bagi kami, sebab kami percaya Tuhan ada merangkul dan memeluk roh jiwa tubuh kami. Bersyukur Bapa memiliki hal lain seperti Engkau yang tidak pernah bisa sedia bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkasih buat pemusik ya Bapa kami, hati yang tertuju kepadamu Tuhan, berkati mereka Tuhan. Pelayan berkati hatinya Tuhan, yang muda Tuhan, kami tahu Tuhan dalam usia muda memberikan hati kepadamu Tuhan. Bukan semua orang yang sanggup Bapa, tanpa kekuatan, tanpa roh Allah yang hidup di dalam setiap hati mereka Tuhan, tidak sanggup mereka melakukannya Bapa. Oleh itu Bapa yang baik, hanya Tuhan yang kami harapkan Tuhan bagi mereka berjaga-jaga, memberkati, bahkan menuntun jalan mereka agar jalan-jalan anak kami Tuhan tetap Tuhan di dalam naungan, di dalam jagaan, sehingga tertuju kepadamu Tuhan, bahkan dampak sinar kemuliaan dan pelayanmu Tuhan. Ada Bapa, segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan Tuhan, ulurkan tanganmu yang berlubang baku itu Tuhan. Sebab segala kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit sudah Kau tanggung di kayu salib. Oleh itu Bapa, kesembuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan terjadi bagi setiap orang yang sakit Bapa, sehingga mereka dapat rasakan Tuhan, dapat mereka rasakan Tuhan, bahwa mereka memiliki segala sesuatu sudah Kau angkat daripada tubuhnya, sehingga sukacita bagi setiap kami Tuhan ada kepada Bapa. Terima kasih Tuhan kami. Kami berdoa buat negara Malaysia Bapa, dalam nama Yesus berkati Malaysia Bapa, berkati pemimpin siapapun Tuhan.
walau dunia, walau pribadi-pribadi setiap orang berkata pemimpin begini, begini. Tapi kami percaya segala sesuatu yang ada di bangsa ini Bapak, segala sesuatu yang memimpin bangsa itu bukan kebetulan Tuhan, temuan yang sudah kau tetapkan jadi memimpin bangsa ini. Oleh Bapak, ulurkanlah belas kasihan-Mu bagi bangsa ini Bapak. Ulurkan Tuhan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi bangsa ini. Bebaskan bangsa ini Bapak daripada hati-hati yang sudah menjadi besar di bangsa ini Bapak. Hati-hati yang menjadi Tuhan kekuasaan di bangsa ini Bapak. Dalam nama Yesus, kami tidak mengerti, tapi kami percaya segala sesuatu Tuhan besar, Tuhan dahsyat, dan itu yang kau pilih, itulah kami percaya Tuhan, bahwa mereka lah yang akan memimpin bangsa ini. Berikan hati yang takut, berikan hati Tuhan yang bijaksana bagi mereka pemimpin Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan terkecuali adil dan saksama mereka melakukannya, karena Roh Allah ada beserta mereka Tuhan. Berarti agung tetap Tuhan mereka menaungi negeri-negeri yang mereka jagai ya Bapak. Berkati juga ketenteraan agar mereka menjaga Tuhan dari Sabang sampai Perlis, Tuhan mereka menjaga Tuhan aman damai bangsa ini Tuhan, politiknya terkendali, ekonominya bangkit Tuhan, bahkan juga Tuhan segala sakit penyakit yang selama ini melanda kami di bangsa ini Bapak, dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus bangsa ini Bapak, sehingga bangsa ini semakin hari semakin bebas dan bebas Tuhan, merdeka daripada kuasa-kuasa yang membuat kami tidak aman Tuhan. Kami percaya itu semua adalah karena kuasa kekuatan-Mu, karena belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan kebaikan-Mu bagi bangsa ini. Ajar setiap kami Tuhan bersyukur dan datang kepada-Mu, sebab di dalam Yesus ada jalan, dalam Yesus ada Tuhan yang kami inginkan, yaitu kasih-Mu melimpah bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Bapak ya juga yang seremban pelayanannya Tuhan, bahkan jemaat-jemaat di sana juga berkatnya Pak. Tuhan menjaga memelihara jemaat di sana, memberkati bahkan juga pergumulan apapun di Seremban Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga kami, menaungi kami, melingkupi kami oleh semua kuasa dan ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Berkati juga sekali lagi kami berdoa Tuhan buat suami-suami yang belum mengenal Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas bagi mereka Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tiba waktunya, tiba Tuhan saatnya yang terindah, yang terbaik. Daripada orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan yang bernama Yesus tidak akan kembali sia-sia Bapa kami. Kami percaya, kami imani Tuhan. Setiap nama Yesus yang kami sebut di rumah kami, di hati kami, kuasanya mengalahkan segala sesuatu iblis dalam hidup kami Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu kekal selamanya, dalam nama Yesus kami tertutup dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk makan, berkati semua makanan.